Kalau kita ngomongin soal nuklir, apa sih yang langsung muncul di kepala Anda? Kayaknya buat kebanyakan dari kita, gambarannya udah sangat spesifik ya. Yap, kemungkinan besar yang kebayang itu ya bangunan beton raksasa dengan menara-menara pendingin yang super tinggi, pembangkit listrik yang masif, rumit, dan skalanya industri banget. Nah, ini dia citra klasik dari tenaga nuklir. Tapi gimana kalau saya bilang masa depan nuklir itu kelihatannya nggak sebesar itu? Gimana kalau revolusi berikutnya justru datang dalam paket yang jauh lebih imut, dengan tujuan yang ya sangat berbeda? Dan kita ini nggak lagi ngomongin versi mini dari pembangkit listrik biasa ya. Kita ngomongin teknologi yang kecil, cerdas, dan bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Kita mulai dari area yang mungkin paling nggak kita duga, dunia medis. Percaya atau enggak, Indonesia itu ternyata jadi salah satu yang terdepan loh dalam memanfaatkan teknologi nuklir buat tujuan damai, dan fokus utamanya bukan energi, tapi buat ningkatin kualitas layanan kesehatan buat kita semua. Dan ini bukan cuma omongan doang loh, ini beneran ada wujudnya. Indonesia udah berhasil ngembangin sendiri semuanya. Ada kamera gamma buat riset kanker, renograf buat diagnosis ginjal, thyroid uptake buat analisis kelenjar tiroid, sampai berbagai radioisotop buat pemindahan dan terapi. Nah, dampaknya ini kerasa banget. Contohnya aja kisah peneliti Joko Sumanto dan timnya yang bikin renograf. Karena pakai komponen lokal, mereka sukses bikin diagnosis ginjal jadi jauh lebih terjangkau. Sekaligus, kita jadi nggak terlalu bergantung lagi sama alat-alat impor yang harganya selangit. Oke, jadi intinya di sini adalah ide soal kecil dan modular ini nggak berhenti di dunia medis saja. Yuk, kita geser sedikit dan lihat gimana konsep yang sama ini diterapin buat pembangkit energi. Nah, inilah yang kita sebut reaktor modular kecil atau SMR. Gampangnya gini, ini reaktor nuklir yang outputnya itu di bawah 300 MW elektrik, yang desainnya itu bukan buat dibangun dari nol di lokasi, tapi buat diproduksi massal di pabrik, terus tinggal dirakit di tempat. Nah, kira-kira beginilah wujudnya. Beda banget kan sama gambar pembangkit raksasa di awal tadi? Desainnya ringkas dan moduler. Tujuannya ya buat mengubah total cara kita membangun dan menyalurkan energi nuklir. Jadi, apa untungnya sih bikin reaktor jadi kecil gini? Jawabannya ada di perubahan total soal cara kita mikirin ekonomi dan desainnya. Gini, pembangkit nuklir yang gede-gede itu kan ngandelin ekonomi skala. Makin besar bangunannya, makin murah hitungan per megawattnya. Nah, SMR ini ngebalik logikanya, pakai ekonomi seri. Coba deh pikirin kayak bikin mobil atau pesawat. Kuncinya itu bukan bikin satu proyek raksasa yang unik, tapi justru memproduksi massal banyak unit yang sama persis di pabrik. Jauh lebih efisien kan? Menurut laporan NEE, ada 4 pilar utama nih biar biayanya bisa ditekan. Pertama, desainnya disederhanain. Kedua, standarisasi, jadi satu desain bisa dicetak berkali-kali. Ketiga, modularisasi, jadi reaktornya dipecah jadi bagian-bagian yang gampang diangkut. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, proses konstruksinya itu dipindahin ke pabrik yang terkontrol. Fleksibilitasnya juga keren banget. SMR ini nggak cuma bisa dibangun di darat. Ada desain yang bisa ditaruh di bawah tanah buat keamanan ekstra. Ada juga yang dirancang jadi pembangkit listrik terapung yang bisa digeser kemanapun lagi butuh. Tapi tentu aja, jalan menuju masa depan SMR ini nggak mulus-mulus amat. Ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Tantangan pertama itu uniknya justru karena kebanyakan pilihan. Bayangin aja, menurut data IAE, ada lebih dari 70 desain SMR yang lagi dikembangin di seluruh dunia. Ini kan bikin bingung, desain mana yang bakal berhasil, teknologi mana yang pantas kita dukung. Tantangan gede berikutnya, bahan bakar. Nah, di sini ada 2 cabang jalan nih. SMR yang basisnya teknologi reaktor air ringan, atau LWR, bisa pakai rantai pasokan uranium yang udah ada sekarang. Gampang. Tapi, banyak desain generasi 4 yang lebih canggih itu butuh bahan bakar jenis baru, namanya HALEU, yang rantai pasokannya, ya belum ada secara komersial. Jadi ini pertaruhan besar. Dan yang terakhir, soal regulasi. Setiap negara kan punya aturan lisensinya sendiri-sendiri. Padahal, biar ekonomi seri tadi berhasil, butuh pasar global. Pertanyaannya jadi, apa bisa nih negara-negara di dunia ini nyamain aturan mainnya, supaya satu desain SMR bisa dijual dan dibangun di mana aja? Nggak gampang. Jadi, setelah kita lihat perjalanannya dari teknologi medis yang nyelamatin nyawa, sampai ke konsep energi yang super fleksibel, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Sambil kita menatap masa depan, jangan-jangan justru aplikasi atom yang paling kecil inilah yang nanti bakal ngasih dampak paling besar buat peradaban kita. Cuma waktu yang bisa jawab,